Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu yang sudah kami nyanyikan, Engkau lebih berharga dari emas, perak, dan permata, maupun yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Di saat yang seperti ini ya Tuhan, kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan yang dapat menolong hidup kami. Kami sungguh merasakan ketidakberdayaan kami menghadapi virus yang seperti ini yang merebak. Virus ini telah meluluhlantakkan dunia, telah membuat dunia terkoyak-koyak. Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau yang boleh menolong kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk memberikan kepada kami kekuatan, ketegaran di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami ada sebagaimana ada pada hari ini, itu semata-mata karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu belaka. Kalau kami boleh hidup bersama dengan keluarga kami boleh bertemu dengan keluarga kami boleh beribadah pada pagi hari ini bersama dengan keluarga kami. Tuhan, itu semata-mata karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam hati kami yang terdalam, biarlah tercetus satu ungkapan yang tidak berubah. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau berbicara melalui firman-Mu kepada kami. Urapi hamba-Mu dan juga seluruh jemaat yang ada dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi sapaan-Mu yang mengubahkan akan hidup kami. Demikian ya Tuhan, kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kita boleh berada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang telah menopang kita. Saudara, kita tidak berdaya terhadap virus yang tidak kelihatan itu. Setiap orang, termasuk orang yang hebat, orang yang kuat, pemimpin dunia, maupun juga orang-orang yang selama ini dipandang oleh kita memiliki kekuatan yang ekstra yang begitu luar biasa, mereka juga tidak berdaya menghadapi virus ini. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita datang dengan penuh pengucapan syukur, dan pada hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Satu tema yang diberikan kepada kami adalah memberi adalah anugerah. Kita melihat di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tema hari ini adalah memberi adalah anugerah. Mungkin di antara saudara pada hari ini ada yang berkata bahwa tema ini tidak relevan. Di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita berbicara tentang persembahan. Saudara mungkin berpendapat bahwa tema yang paling menarik di awal tahun adalah tema bagaimana kita sebagai orang Kristen di dalam menghadapi ketidakpastian ini. Supaya hidup kita lebih tegar, lebih kuat, kita tetap optimis,
menghadapi tahun ketidakpastian di dalam tahun 2021 ini. Mungkin saudara juga berkata, tema yang paling menarik adalah bagaimana kita mengejawantahkan apa yang diusulkan oleh Klaus Schwab yang berkata kita perlu the great reset. Kita perlu penata ulangan secara masif akan seluruh aspek kehidupan kita di dalam menghadapi situasi ketidakpastian yang seperti ini. Saya berharap saudara kemudian tidak mematikan live streaming ini, saudara. Tetapi yang saya ingin tekankan pada hari ini adalah bahwa tema ini adalah satu tema yang sangat penting dan sangat relevan pada saat ini. Mengapa, saudara? Saudara, pada saat ini kita seringkali mendengarkan di berbagai tempat maupun di berbagai media, begitu banyak orang yang menuliskan atau memaparkan tentang bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Oh, saudara-saudara, itu merupakan sesuatu yang kita minati, bukan? Paparan dan teori yang diungkapkan oleh para akademisi dan juga para konsultan dari berbagai bidang keilmuan. Saudara, kita tertarik di dalamnya. Tetapi kalau kita amati, mereka hanya menulis pada tataran konsep dan teori yang juga mengandung ketidakpastian. Tetapi yang paling menarik, saudara, di antara paparan itu, ada beberapa akademisi, ada beberapa konsultan yang justru memberikan kepada kita satu usulan yang tidak terduga oleh kita. Yaitu apa? Bahwa kita memerlukan satu spiritualitas di dalam kehidupan kita agar kemudian dikatakan apa? Melalui kekuatan spiritualitas yang seperti itulah kita tetap tegar meski gentar, tetap optimis di tengah keterpurukan, tetap kuat di tengah ketidakberdayaan. Nah, saudara, apa yang ditawarkan oleh mereka? Mereka mengatakan di dalam spiritualitas yang seperti ini, mari kita bangun melalui apa? Berhenti sejenak dari kepanikan. Kita itu berdiam di tengah goncangan. Mari kita hening di tengah kegelisahan hidup. Saudara, mengapa mereka menawarkan seperti itu? Supaya hidup kita itu tidak panik. Supaya kita itu punya pause, kita punya jeda. Supaya kemudian seluruh kehidupan kita tidak digoncangkan, tidak diporak-porandakan. Tidak kemudian kehidupan kita itu semakin terpuruk akibat suasana situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini. Nah, sekarang kita berbicara, saudara, tentang kekristenan. Kalau kita berbicara dalam kekristenan, spiritualitas kehidupan seseorang yang dewasa, yang kokoh, adalah orang yang bisa menjalani satu kehidupan yang kemudian tegar di tengah goncangan hidup. Spiritualitas itulah yang menjadi modal dasar bagi orang Kristen untuk supaya dalam kehidupannya dia tetap kokoh di tengah segala situasi penderitaan yang dialami, di dalam keadaan apapun yang membuat dia merasakan berada di dalam titik yang paling nadir dalam hidupnya, dia tetap optimis. Nah, saudara, kalau begitu, apa yang harus kemudian kita lakukan sebagai orang Kristen? Kalau kita berbicara tentang spiritualitas dalam kehidupan kita, maka mulai Alkitab itu menjelaskan dengan jelas, seseorang itu membangun kerohanian mereka, membangun spiritualitas dalam kehidupan mereka, itu berdasarkan satu relasi bersama dengan Allah. Bagaimana kondisi orang itu dalam berrelasi dengan Allah. Seharusnya kalau kita sebagai orang Kristen mau memiliki kekuatan yang kuat di dalam spiritualitas kita, kita harus memiliki satu kehidupan, yaitu relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Kita itu berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita itu memiliki dan mengalami Allah di dalam seluruh detail kehidupan kita. Karena itulah yang membuat spiritualitas kita, hidup kita itu akan semakin kuat, semakin kokoh dan tidak terguncang, tahan banting terhadap situasi apapun. Saudara, di dalam prinsipnya spiritualitas Kristen itu mengajarkan hidup kita itu melekat kepada Allah. Hidup yang melekat kepada Allah itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus adalah satu kehidupan yang dimana kemudian orang itu mampu untuk menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, buah roh inilah kalau dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukankah itu yang memperkokoh kehidupan kita? Di dalam situasi apapun yang kita alami, buah roh ini yang sungguh hidup di dalam diri kita, itu memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, itulah saudara yang menjadi contoh kita pada hari ini, dari seorang janda yang sangat miskin. Janda ini memiliki kehidupan spiritualitas yang kokoh dan dirinya tidak tergoncang oleh kemiskinannya. Dan kekokohan, kedewasaan spiritualitasnya itu ditunjukkan bagaimana dia menghasilkan buah roh, yaitu sukacita pada waktu dia memberikan persembahan yang terbaik yang bisa diberikan kepada Tuhan. Dan persembahannya itu berkenan di hati Tuhan. Saudara, ada kelekatan dia bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, saudara, inilah yang membedakan antara spiritualitas yang ditawarkan oleh dunia untuk memperkuat dirinya menghadapi goncangan. Tetapi spiritualitas Kristen jauh lebih itu, saudara. Bukan sekedar kita itu tahan terhadap goncangan, tetapi di tengah keterpurukan, di tengah penderitaan, di tengah ketidakpastian, di tengah kebingungan kita, saudara, kita masih dimampukan untuk melakukan sesuatu yang di luar dugaan manusia, seperti yang dilakukan oleh janda ini. Saudara bisa bayangkan bagaimana dia itu hanya punya duit satu-satunya, dia persembahkan untuk Tuhan. Di tengah kemiskinannya, dia mampu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, di luar nalar manusia, tetapi itu yang dilakukannya, saudara. Bagaimana kemudian hidupnya masih tetap punya optimisme, kalau ini saya berikan pun kepada Tuhan, saya masih yakin besok Tuhan memberikan berkat dalam hidup saya. Saudara, pada waktu saya merenungkan akan bagian ini, saudara, saya juga teringat bagaimana jemaat di Makedonia. Itu jemaat yang sangat miskin. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 8, 2 Korintus pasal 9. Mereka sangat miskin. Tetapi mereka itu dipuji oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena mereka mampu di tengah segala kemiskinan mereka memberikan bantuan keuangan, memberikan bantuan secara dana kepada jemaat di Yerusalem yang jauh lebih miskin dari mereka. Saudara, itulah yang kemudian kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kekuatan spiritualitas kita, kekokohan spiritualitas kita, kedewasaan spiritualitas kita. Saudara, itu merupakan sesuatu yang harus kita punyai menghadapi zaman yang seperti ini. Nah, saudara, kalau kemudian kita boleh saya simpulkan, saudara, kedewasaan dan kekokohan spiritualitas itu menghasilkan pribadi yang kuat dan tegar, walaupun menghadapi situasi yang paling sulit, tapi juga menghasilkan pribadi yang hidupnya melekat pada Allah dan menghasilkan buah roh yang memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan yang dilakukannya juga bagi sesamanya. Apa kaitannya, saudara, tema hari ini? Memberi dengan anugerah, kita kaitkan dengan kehidupan spiritualitas kita dengan persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini kepada Allah. Saudara, mari kita akan bersama-sama melihat sesuai dengan tema kita, memberi dengan anugerah. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan di dalam memberikan persembahan kepada Allah, agar persembahan kita itu berkenan di hati Allah. Yang pertama, saudara, memberikan persembahan kepada Tuhan itu sebagai wujud mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, di dalam 2 perikop sebelumnya, yaitu Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, di sana diceritakan bagaimana Tuhan menjawab tentang hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Di dalam konteks inilah, janda itu memberikan persembahan yang terbaik di dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena di dalam ayat 41, Tuhan Yesus itu menjelaskan kepada para muridnya apa yang diberikan oleh janda ini. Di dalam ayat 44 dikatakan seperti ini, saudara. Maafkan, ayat 44. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Coba saudara perhatikan di dalam bagian itu. Janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, kita melihat janda ini memandang Allah jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta satu-satunya yang dia miliki, bukan? Kalau kita bicara, saudara, dalam hal ini, mengapa itu satu-satunya harta di dalam dirinya dia persembahkan untuk Tuhan? Itu artinya apa? Artinya Allah itu jauh lebih berharga daripada harta dia satu-satunya. Para penafsir Alkitab mengatakan waktu janda ini memberikannya, itu memberikan sampai hatinya sakit. Kenapa hatinya sakit, saudara? Secara roh dia harus persembahan. Tetapi secara kedagingan, saudara sakit enggak memberikan ini? Satu-satunya harta bagi dirinya, yang dari dirinya itu. Rela enggak, saudara? Bergumul tidak, saudara? Saudara, kalau diperhadapkan seperti ini, mana yang saudara pilih? Uang atau Tuhan, saudara? Nah, oleh karena itu, saudara, di dalam ayat 44 ini, kalau kita kaitkan dengan Matius pasal 6 ayat 24, waktu Tuhan Yesus itu mengajar di bukit, Markus pasal 6 ayat 24 mengatakan seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas Tuhan berkata, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mana yang kita abdikan di dalam kehidupan kita? Kepada Mammon, kepada uang, atau kepada Allah? Tidak bisa 50%, 50%. Saudara, janda ini justru dia memilih mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Saudara, kenapa? Karena dia sadar di tengah kemiskinannya, dia tahu, dia mengalami apa artinya hidup itu. Hidup itu bukan ditentukan oleh uang yang dia miliki. Tetapi hidup itu dia benar-benar alami. Itu karena semata-mata anugerah Allah. Di tengah segala kekurangannya, saudara, dia mengalami Allah, mengalami kekuatan Allah, mengalami providensi Allah. Yaitu apa? Di tengah segala keterpurukan hidupnya, saudara, dia tahu berkat Tuhan itu selalu ada di dalam hidupnya. Waktu dia mengerti bahwa berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya, maka dia berani memberikan uang yang ada pada dirinya kepada Tuhan. Karena dia yakin berkat itu selalu ada di dalam hidupnya. Saudara, aplikasi kita apa, saudara, pada hari ini? Saudara, manusia itu sangat rentah, lemah, tidak berdaya menghadapi virus COVID-19 yang tidak kelihatan ini, saudara. Hari ini kita hidup itu, saudara, apakah karena uang kita, saudara? Apakah uang kita itu menjaga kesehatan kita, saudara? Apakah uang itu yang menjamin kita tidak terkena COVID, saudara? Apakah uang itu, saudara, yang membuat kita itu menjadi sehat dan tetap sehat? Saudara, kalau kita benar-benar hayati, di tengah pandemi yang seperti ini, saudara, bukankah kita itu membutuhkan anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan untuk kita bisa melewati akan hidup kita ini? Seorang teman saya, saudara, kehilangan papanya. Dia sangat sedih, saudara. Pada tanggal 31 Desember, dia memberikan satu WA kepada saya. Dengan perkataan yang jujur, dia mengatakan seperti ini. Saya mungkin melewati tahun ini adalah dengan kesedihan yang luar biasa. Seorang yang saya banggakan, seorang yang saya hormati, seorang yang begitu saya kagumi, yaitu papa saya.
ternyata dia tidak bisa melewati tahun 2020 ini. Di akhir dari WA-nya dia berkata apa? Saya baru mengerti, ternyata hidup itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara, pada hari ini, kita mengabdi kepada siapa? Kepada Mamon ataupun kepada Tuhan? Janda ini, yang miskin ini, dia tahu hidupnya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Walaupun dia miskin, walaupun dia mengalami ketidakberdayaan dalam ekonominya, tapi dia tahu berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya. Dan itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Sehingga kemudian dia berkata, di dalam kehidupan dia, sungguh dia merasakan bahwa dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. Janda ini memberikan terbaik untuk Tuhan, karena dia tahu dia diberikan yang paling baik dan terbaik oleh Tuhan bagi hidupnya. Yang kedua, saudara, memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan sebagai wujud ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Mengapa, saudara? Sebagai wujud ibadah. Saudara, janda ini memiliki kelekatan hidup dengan Tuhan begitu luar biasa. Dia tidak protes terhadap Tuhan dengan kemiskinannya. Dia tidak kecewa dengan Tuhan dengan apa yang dialami di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, begitu banyak orang, bukankah kalau pada waktu dia mengalami penderitaan, dia kecewa sama Tuhan, tidak pergi ke gereja, bukan? Begitu banyak orang yang kemudian mengalami kesusahan dalam hidupnya, mempertanyakan Tuhan, dan tidak mau lagi komunikasi dengan Tuhan, bukan? Begitu banyak orang di dalam hidupnya, pada waktu dia mengalami keterpurukan, dia sungguh kemudian mencela Tuhan. Dan berkata, saya tidak akan datang lagi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah jauh daripada saya. Tetapi janda ini tidak, saudara. Dia datang. Tetap ibadah. Dan dia memberikan persembahan. Saudara, bukankah pada waktu itu dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya punya 2 peser, 1 duit. Itu uang yang paling kecil buat makan saya hari itu. Masakan saya datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, janda ini datang kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari peribadahannya, tapi dia datang kepada Tuhan dengan satu maksud, untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa saya katakan untuk memuliakan nama Tuhan? Karena dia masih ingat firman Tuhan. Di tengah segala kesulitan hidupnya, dia mau menaati firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa, saudara, yang diingatnya dia? Yaitu Ulangan pasal yang ke-16 ayat 16b sampai 17. Di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16b 17, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Dalam bahasa aslinya proporsi, sesuai proporsi, sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan, diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, dia datang untuk apa? Dia menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia datang dengan menaati akan aturan pada zaman itu. Datang beribadah dengan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dia datang untuk memuliakan nama Tuhan melalui harta satu-satunya di dalam hidupnya itu. Saudara, bukankah dia datang itu dengan kerelaan, bukan dengan paksa. Oleh karena itu, saudara, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengatakan, pada waktu kita memberikan persembahan di rumah Tuhan, jangan dengan paksa dan tidak rela. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana persembahan ini berkenan di hati Tuhan. Saudara, di dalam bagian yang lain itu dikatakan banyak orang kaya yang datang juga memberikan persembahan. Dan kata memasukkan persembahan mereka, saudara, itu memakai kata apa? Dilemparkan sampai berbunyi. Karena pada zaman dulu, saudara, di pelataran bait Allah, saudara, itu ada 13 peti untuk persembahan. Setiap orang harus mempersembahkan satu peti demi satu peti yang mampu, saudara. Lalu dikatakan mereka memberikan persembahan dengan uang lebih banyak, saudara. Artinya apa? Di dalam bahasa aslinya, mereka itu melemparkan berkali-kali sampai keliling, saudara, supaya orang tahu siapa yang memberikan yang terbanyak. Nah, saudara, di dalam bagian ini, di dalam bagian perikop sebelumnya, itu Tuhan memperingatkan orang Farisi, pemuka agama, di mana mereka itu sukanya dihormati orang, sukanya kemudian dilihat orang lain, apa yang mereka lakukan. Di dalam konteks yang seperti ini, Tuhan membandingkan dengan janda miskin ini dengan satu maksud. Saudara, pada waktu memberikan persembahan, hendaklah kita persembahkan dengan tulus, jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita berikan pada dasarnya adalah Tuhan sudah memberikan berkat lebih dulu kepada kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan karena kita, saudara, tetapi semata-mata karena Tuhan memberikan lebih dulu kepada kita ini. Nah, oleh karena itu, saudara, dalam bagian ini, mari kita belajar bagaimana kemudian kita itu memberikan persembahan di tengah kesulitan hidup kita sebagai wujud ibadah yang memuliakan akan nama Tuhan. Karena disitulah kita mengakui bahwa Tuhanlah yang telah memberikan lebih dulu, baru dia dapat memberikan persembahan. Saudara bisa membayangkan bagaimana janda ini, saudara. Nggak punya uang yang lain, kecuali itu duit yang paling kecil pada zaman itu. Tapi dia tahu itu asalnya adalah dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah ketidakpastian hidup sebagai pengucapan syukur atas anugerah Allah yang dialaminya. Saudara, saya yakin pada waktu janda ini memberikan persembahan itu bukan hanya rela dan tidak ada paksaan, ya, tidak dengan sedih hati, tapi dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa mengucap syukur, saudara? Pada waktu itu, seorang janda wanita itu sulit, saudara, mendapatkan pekerjaan. Masyarakat seringkali mengajukannya. Masyarakat seringkali tidak menghargai, saudara. Sehingga janda ini tahu, kalau dia memperoleh pekerjaan yang dia dapat kerjakan, itu anugerah Tuhan. Benar-benar itu anugerah Tuhan. Sulit, saudara, pada zaman itu, karena janda itu sudah disisihkan, saudara, di masyarakat. Sehingga pada waktu dia mendapatkan pekerjaan, sekali lagi dia merasakan ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga pada waktu dia juga datang ke rumah ibadah, ke tempat ibadah, itu juga anugerah dari Tuhan. Kesempatan itu Tuhan berikan di dalam hidupnya. Sehingga dia itu kemudian memberikan persembahan itu dengan pengucapan syukur. Saudara, Paul David Tripp itu mengatakan seperti ini. Pada waktu engkau memberikan persembahan dengan ucapan syukur, bukan dengan paksaan. Ya, sekali lagi, tapi dengan pengucapan syukur. Kamu itu sedang sadar bahwa kamu tidak berhak atas apapun yang sudah kamu persembahkan. Dan kamu tidak berhak untuk menikmatinya. Nah, saudara, saya pikir apa yang dikatakan oleh Paul David Tripp betul. Pada waktu kemudian kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita tahu itu memang miliknya Tuhan. Dan apa yang menjadi milik Tuhan, jangan kita nikmati. Biarkan itu kita berikan ke rumah Tuhan. Kita ini diberikan segala sesuatu oleh Tuhan dengan satu tugas. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Sebagai stewardship, kita itu menata layani yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Paul David Tripp mengatakan juga, orang yang tidak bersyukur itu berkata pada dirinya,
bahwa ia layak mendapatkan lebih dari yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu saudara saya katakan, pada waktu saudara memberikan persembahan itu, sekali lagi, itu adalah sisa uang Anda, atau memang Anda prioritaskan itu sebagai milik Tuhan. Saudara, begitu banyak orang itu hanya sisa uang untuk persembahan kepada Tuhan. Kalau saudara hanya sisa uang, sebetulnya saudara tidak dengan rela hati untuk memberikan syukur itu kepada Tuhan. Janda ini persembahannya benar-benar diterima oleh Tuhan. Janda ini benar-benar persembahannya berkenan di hatinya. Hati-hati, saudara. Ini saya ingatkan. Saudara, seorang bapak itu bersaksi kepada saya. Dia mengatakan seperti ini. Saya itu memberikan kepada Tuhan itu prioritas, bukan sisa uang. Artinya apa? Begitu dia nerima tanggal 1, tiap bulan tanggal 1, keuntungan dia berapa dan sebagainya pada bulan lalu, maka dia langsung cabut sekian persen, lebih dari 10% untuk Tuhan, dan dia tidak kotak-kotik, dan dia persembahkan kepada rumah Tuhan di mana dia beribadah. Saudara, dia berkata, saya tidak berani Pak, karena kalau saya kemudiannya sisa uang, berarti saya melanggar yang namanya menata layani apa yang menjadi berkat Tuhan. Jadi dia sungguh-sungguh kemudian mengatakan, saya memberikan itu bukan sisa uang. Tadi pagi sudah saya sharingkan, saudara. Ada seorang anak muda yang datang kepada saya dan berkata seperti ini. Saya itu sedih Pak, kepada papa mama saya. Pada waktu dia tahu berapa uang persembahan yang saya berikan pada gereja, papa mama saya marah luar biasa. Kenapa marah? Kenapa kamu berikan jumlah yang besar untuk gereja? Tidak perlu. Dia diomeli, saudara. Anak muda ini datang dengan jujur mengatakan, papa mama saya itu memberikan kepada gerejanya recehannya aja. Tuh, maksudmu apa? Kami itu setiap kali ibadah selesai, kami makan di tempat yang elit. Selama 4-5 minggu bisa habis sampai puluhan juta. Tapi papa mama saya memberikan persembahan itu hanya uang receh dari apa yang mereka nikmati tiap minggu makan bersama dengan keluarga. Anak ini sedih, saudara. Anak ini berkata, padahal berkat Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan keluarganya. Saudara, janda ini, saudara-saudara, benar-benar di dalam hidupnya itu, dia memberikan yang begitu luar biasa, saudara, dalam hidupnya ini. Bukan uang sisa, tetapi yang paling berharga, dia memang prioritaskan untuk Tuhan. Yang lain, saudara, bagi yang kelimpahan, itu untuk kita nikmati. Saudara, pada hari ini, saya ingin menutup, saudara, bagian ini, saudara, adalah seperti ini. Tuhan itu, di hadapan Tuhan tidak ada orang yang terlalu miskin di dalam memberi. Saudara, kalau kita belajar dari perikop ini, di hadapan Tuhan tidak ada orang yang terlalu miskin di dalam memberi. Enggak ada. Tuhan itu melihat hati orang yang mempersembahkan itu. Yang sering kali kita lakukan adalah kita bertindak miskin di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan itu demikian berlimpah dalam kehidupan kita, tapi kita bertindak miskin di hadapan Tuhan. Padahal itu di hadapan Tuhan tidak ada yang terlalu miskin di dalam memberi. Tuhan itu bukan melihat jumlahnya, tetapi prioritas sesuai dengan kedewasaan, kekokohan, pertumbuhan spiritualitas dalam kehidupan kita. Agar kita boleh memberikan kepada Tuhan itu dengan segala kesungguhan hati,
Karena kita tahu apa yang kita dapatkan itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Saudara, sebagai aplikasi praktis, saudara, saya memberikan satu contoh adalah ada sebuah gereja yang melakukan pemuritan. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang tumbuh dewasa secara spiritualitas, saudara. Nah, pada waktu kemudian pandemi ini terjadi, saudara, begitu banyak, saudara, orang-orang yang terkendala dengan pekerjaan dan sebagainya. Dan ada sekian orang ataupun keluarga di antara mereka itu benar-benar mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, anggota kelompok ini kemudian mengatakan seperti ini, ayo kita sama-sama memberi untuk gereja. Kenapa? Gereja pasti kesulitan, banyak orang kesulitan untuk memberikan persembahan seperti biasanya. Tapi kita harus berikan. Lalu diajak teman-temannya apa, saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa dalam kerohaniannya, dalam spiritualitasnya. Kita selama ini kalau ke kantor makan selalu di luar. Sekarang kita work from home, kita makan di rumah. Pasti irit dong. Pasti irit kan? Nah, kalau kita makan di rumah itu irit, mau tidak, jangan mengurangi ya dari apa yang sudah kita keluarkan pada waktu kita bekerja di kantor itu. Mari kita persembahkan itu untuk Tuhan. Bukankah hidup kita tidak lebih rendah karena kita juga tetap memiliki penghasilan? Dan bukankah uang kita tidak berkurang karena kalau kita pun ke kantor uang itu juga sisanya seperti itu, dia mengatakan. Nah, sekarang kita mengalami kelebihan. Mari kita menata layani uang ini. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk dapat membantu orang lain, untuk juga membantu akan pendanaan di gereja. Saudara, di dalam akhir dari khotbah ini saya ingin mengatakan, saudara, mari saudara, di masa yang seperti ini, jangan takut, saudara. Seperti janda miskin ini, di tengah ketidakpastian akan hidupnya, tapi dia meyakini berkat Tuhan itu selalu ada di dalam hidupnya. Yakinkah saudara pada hari ini? Di tengah ketidakpastian tahun 2021, bahwa berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kita tenang di hadapan Tuhan. 9 bulan sejak Maret sampai Desember kita mengalami masa pandemi COVID-19. Namun kita masih bisa hidup sebagaimana kita hidup pada hari ini. Bukankah itu karena berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita ini? Kalau kita bisa melewati tahun 2021, bukankah itu anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada kita? Maukah saudara pada hari ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan? Kita menghitung berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020. Walaupun mungkin kita mengalami penurunan dalam jumlah yang kita terima, tapi bukankah itu berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita ini? Demikian juga, kalau kita bisa melewati tahun 2020, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Dan bahkan hari ini kita bisa beribadah bergandengan tangan dengan keluarga kita. Bukankah itu anugerah dari Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini? Maukah saudara
Di tahun ketidakpastian 2021 ini, hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita mau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Mari saudara, kita juga berkomitmen. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat, marilah kita menjadi penata layan yang baik. Prioritaskan untuk Tuhan, jangan sisa uang yang kita persembahkan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada orang miskin untuk memberikan persembahan. Tetapi hati yang rela dan pengucapan syukur yang memprioritaskan Tuhan, itulah persembahan yang diperkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini. Bukan hanya kami dengarkan, bukan hanya kami nikmati, tapi biarlah kami lakukan, kami laksanakan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk sukacita Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melalui hidup kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin.